Selanjutnya pemirsa, pertemuan akan digelar pagi hari ini setelah upacara penyambutan kenegaraan sudah berlangsung saat ini. Kita akan tanyakan pada jurnalis Metro TV Nadia Soraya langsung dari Beijing, China. Nadia, jadi apa agenda pertemuan Donald Trump dan juga Presiden Xi Jinping hari ini di sana? Ya, Valen, setelah semalam Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga para pemimpin perusahaan teknologi seperti mulai dari Elon Musk, juga Tim Cook, Jensen Huang, hingga CEO Boeing Gary Cobb ini tiba di Beijing, Tiongkok untuk pertemuan inti baru akan berlangsung pada hari ini, di mana seperti yang kita saksikan bersama-sama bahwa saat ini sedang berlangsung upacara penyambutan resmi. Tadi juga awali dengan greeting terlebih dahulu, di mana untuk pertemuan ini memang adalah penyambutan yang dilakukan untuk para pemimpin negara yang datang ataupun berkunjung ke Tiongkok. Dan ini merupakan kunjungan kedua Trump ke Tiongkok setelah sebelumnya pertama kali ini berkunjung pada tahun 2017. Dan nantinya setelah seremoni yang dilakukan di lapangan Tiananmen ini, setelah itu akan dilanjutkan dengan kunjungan dari Trump dan juga Xi Jinping ke salah satu kuil langit. Ini adalah Temple of Heaven, merupakan situs bersejarah begitu di Tiongkok dan juga merupakan warisan budaya UNESCO. Setelah itu baru nanti keduanya akan melakukan diskusi bilateral. Inilah yang akan menjadi sangat menarik, Valen, karena nantinya diprediksi akan ada sejumlah pembahasan mulai dari situasi geopolitik yang terus memanas hingga saat ini di antara perang Iran, Amerika Serikat, dan juga Israel. Diprediksi Trump dalam diskusi bilateral setelah nanti mengunjungi Temple of Heaven yang berjarak sekitar 4,5 km dari Great Hall of the People atau Balai Agung Rakyat. Setelah itu baru akan melakukan diskusi yang diprediksi akan membahas nantinya Trump akan meminta begitu Xi Jinping untuk menggunakan pengaruhnya terhadap Iran untuk setidaknya begitu ya. Yang pertama adalah mengakhiri perang atau mungkin setidaknya untuk membuka kembali jalur Hormuz dan juga kembali ke meja perundingan untuk berdiskusi begitu terkait kira-kira kesepakatan apa saja yang dapat dilakukan dan mungkin menguntungkan kedua negara dan juga dunia. Dan seperti yang kita ketahui, memang Tiongkok ini merupakan salah satu pembeli minyak terbesar yang melewati Selat Hormuz dengan mencapai 60 hingga 80%. Dan salah satu faktor itulah yang dinilai oleh Trump begitu, ini dapat digunakan dalam negosiasinya dengan Iran. Di samping itu juga kalau kita melihat sekitar tanggal 6 Mei sebelumnya dari Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ini sudah berkunjung terlebih dahulu ke Tiongkok, di mana Araghchi ini meminta untuk adanya negosiasi juga. Artinya ini memungkinkan bahwa Tiongkok ini akan menjadi mediator di antara keduanya begitu. Dan di samping itu juga diprediksi nantinya akan membahas terkait ancaman tarif 50% ya begitu yang akan diterapkan dari Amerika Serikat kepada Tiongkok apabila Tiongkok terbukti menyuplai ataupun memberikan akses pembelian senjata terhadap Iran di tengah konflik yang terus memanas saat ini. Dan di lain itu juga nantinya akan membahas terkait dengan pembelian chip. Nah, chip AI ini sejalan ataupun tercermin dari mereka yang datang mendampingi Trump. Di antaranya seperti yang saya sampaikan sebelumnya ada CEO sekaligus co-founder Tesla Elon Musk, ada juga CEO Apple Tim Cook dan juga CEO Nvidia Jensen Huang, begitupun juga CEO Boeing Gary Cobb yang mendampingi. Memang kalau kita ketahui begitu ya, untuk dari Amerika Serikat ini unggul dalam pembuatan chip AI, sedangkan untuk Tiongkok sendiri ini unggul dalam penggunaan sistem chip AI tersebut. Dan hingga saat ini memang diketahui mereka akan mencoba membuatkan semacam saluran resmi begitu untuk kecerdasan buatan. Setelah itu nantinya akan dilihat untuk teknologi ini dapat menguntungkan kedua negara ataupun aman bagi para pengguna AI tersebut. Dan sebelumnya juga kita sudah mendengar kemarin ada pernyataan dari Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi yang mengatakan memang pihaknya akan mendukung begitu ya, bekerja sama sepenuhnya dengan Amerika Serikat untuk memperluas kerjasama dalam mengelola perbedaan-perbedaan, begitupun juga akan semakin mendesak terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Di samping itu juga
nantinya diprediksi akan membahas terkait dengan senjata dan juga penggunaan siber untuk memastikan bahwa penggunaan siber ataupun teknologi siber ini dapat aman digunakan bagi kedua negara. Dan setelah nantinya akan ada diskusi bilateral di sekitar siang hari akan dilanjutkan dengan jamuan makan malam ataupun dinner yang akan digelar di Great Hall of the People. Setelah itu esok hari begitu di tanggal 15 Mei akan ada diskusi kembali, yakni sesi minum teh begitu ya, yang tentunya kita akan melihat nanti apa saja sebenarnya kesepakatan yang akan diraih begitu dari pertemuan keduanya ini. Polen. Nadia, kemudian bagaimana sentimen publik pada kunjungan Presiden Donald Trump ke Beijing kali ini, Nadia? Ya, Valen, kalau kita melihat bagaimana rakyat Tiongkok menyambut kunjungan dari Presiden Trump sendiri begitu ya, untuk dari sisi keamanan dapat dikatakan dalam beberapa hari sebelumnya begitu ya, keamanan secara darat begitu untuk kendaraan lapis baja milik militer Amerika Serikat ini sudah terparkir di Hotel Four Seasons. Ini adalah tempat menginap Trump begitu yang sekitar berjarak 50 menit begitu dari Bandara Internasional Beijing, dan selain itu juga ada pengamanan secara udara yang begitu ketat gitu ya dilakukan karena untuk pesawat C-17 ini sudah tiba terlebih dahulu, dan kalau kita melihat memang tidak di seluruh penjuru kota Beijing dilakukan pengamanan, namun untuk pihak kepolisian ini berjaga hampir di setiap sudut kota Beijing begitu. Jadi untuk akses jalan ini masih bisa dibuka, Valen, untuk para rakyat ataupun warga Beijing untuk melewati dan juga beraktivitas. Namun memang untuk di pusat yang berjarak sekitar 5-10 km dari lokasi saya mengabarkan saat ini seluruh aksesnya ditutup dan tidak ada baik turis ataupun warga Beijing sendiri bisa melalui tepi jalan begitu, Valen. Nadia, dari media nasional Cina, bagaimana sudut pandang soal pemberitaan akan kedatangan Presiden Donald Trump ke Beijing kali ini? Ya, paling kalau kita melihat dari pemberitaan di media Tiongkok sendiri ya, mungkin memang untuk saat ini diharapkan nantinya dari kunjungan Trump ini akan membawa perbaikan untuk terutama dari sisi ekonomi. Kalau tadi saya kemarin sempat berbincang dengan salah satu warga Beijing begitu yang merupakan pengusaha, dia mengatakan bahwa ia berharap dengan kedatangan Trump ini akan meningkatkan lagi ke perekonomian karena memang disampaikan setelah pandemi di tahun 2019 sebelumnya ini seluruh perekonomian di Tiongkok khususnya di Beijing ini turun begitu ataupun menurun maksud saya, dan dia berharap gitu ya dengan adanya dinamika yang terjadi saat ini di dunia ini akan membawa kebaikan bagi warga Beijing sendiri dengan kesepakatan yang nanti akan kita lihat bersama khususnya pada esok hari di tanggal 15 Mei 2026. Valen. Baik. Terima kasih Nadia Soraya, jurnalis Metro TV untuk informasi terkini dari Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.